Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Dani selaku guru pembimbing saya di kelas 11. Hari ini saya Atala Sukma Adi Nugroho dari kelas 11-8 akan mengerjakan remedial asas agama Islam. Yang pertama yang akan dibahas itu ada bedah tajwid. Yang kedua itu akan membahas ceramah singkat tentang materi. Dan yang terakhir itu akan menjawab soal asad. Selamat menonton. Yang pertama kita ke bedah tajwid dulu. Ini ada di surah Yunus surah ke-10 di ayat ke-40. Ini sepenggal ayatnya. Wa minhum may yu'minu. Nah, di sini tuh ada ishar halki, yaitu huruf nun mati bertemu dengan huruf ha yang dibaca jelas. Wa minhu. Nah, yang kedua itu ada idgham mimi, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang dibacanya dengung dengan 3 harokat. Jika dibaca wa minhum baca dengung. Nah, yang ketiga itu ada idgham bigunah, yaitu huruf nun mati bertemu dengan huruf ya. Dibacanya itu dimasukkan dengan dengung. Kalau dibaca wa minhum may yu'minu, wa minhum may yu. Nah, yang keempat itu ada ikhfa hakiki yang ada di surah Yunus ke ayat ke-41. Ini dia. Wa in kazzabuka. Di sini ada ikhfa hakiki, yaitu nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nah, ini dibacanya samar. Jadi dibacanya itu wa in kazzabuka. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada izhar syafawi, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf ain yang dibaca jelas. Walakum amalukum. Selanjutnya, saya akan membahas ceramah singkat dengan materi menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang pertama, 4 ini itu adalah merupakan cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, menjaga kehormatan adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, yaitu terus kemudian menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Nah, yang ketiga itu ada ikhlas adalah beribadah karena Allah, bukan karena selainnya. Yang keempat, malu al-haya ialah seseorang yang mampu menahan dan menutup diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Sifat malu sebagai cabang iman, seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Yang kelima, yang terakhir, zuhud meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Dengan kata lain, zuhud adalah cara kita menyikapi harta dunia yang kita miliki, tidak menjadikan kita lalai dan jauh dari ajaran agama Islam. Baik, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu membahas soal. Yang pertama itu ada soal seorang siswa non-muslim ingin melaksanakan ibadah di sekolah saat jam pelajaran. Kepala sekolah mengizinkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan belajar. Sikap ini paling tepat dikaji sebagai bentuk tasamuh dalam prinsip. Jawaban yang benar itu adalah A. Tasamuh sebagai pengakuan hak asasi tanpa harus menyamakan akidah. Mengapa? Alasannya adalah tasamuh berarti toleransi. Dalam Islam, tasamuh dalam beragama berarti menghormati dan menjamin kebebasan penganut agama lain untuk beribadah sesuai keyakinan mereka, mengakui hak asasi mereka tanpa kita harus
ikut meyakini atau mencampur adukan ajaran agama tersebut dengan akidah kita. Yaitu, ada di surahnya itu ya, potongan ayat itu lakum dinukum waliyadin. Sikap kepala sekolah yang memberikan izin ibadah mencerminkan prinsip ini. Soal yang kedua itu ada secara bahasa, istilah yang merujuk pada upaya menjaga kehormatan diri dan kesucian jiwa serta menjauhkan diri dari perbuatan yang merendahkan martabat seorang muslim disebut ifah. Alasannya, ifah secara bahasa berarti menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dalam istilah akhlak Islam, ifah adalah upaya menjaga kesucian jiwa, kehormatan diri, dan martabat segala bentuk perbuatan yang mendapat merendahkannya, seperti syahwat yang tak terkendali atau meminta-minta. Soal yang ketiga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis bahwa sifat malu al-haya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari cabang iman. Alasannya, hal ini bersumber langsung dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Kita ke soal yang keempat. Jika dalam sebuah pernikahan di mana saat proses ijab kabul, ayah kandung dari calon pengantin mempelai wanita berhalangan hadir karena sedang sakit keras di luar kota, maka siapakah urutan wali nasab berikutnya yang paling berhak menggantikan ayah kandung sesuai urutan fikih pernikahan dalam Islam? Jawabannya itu adalah A. Kakek atau bapak dari ayah kandung. Alasannya, karena ayah kandung berhalangan, hak perwakilan secara otomatis jatuh ke urutan kedua yang paling berhak, yaitu kakek atau bapak dari ayah kandung. Misalnya, jika kakek juga sudah wafat atau tidak ada, barulah haknya pindah ke urutan berikutnya yang ketiga, yaitu saudara laki-laki kandung. Soal yang kelima yang terakhir, salah satu hambatan dalam mewujudkan toleransi yang hakiki di tengah masyarakat majemuk adalah sikap stereotip. Dampak buruk dari memelihara sikap stereotip adalah jawaban yang benar itu yang C. Lahirnya prasangka sepihak yang menjatuhkan penilaian generalisasi terhadap kelompok tertentu. Alasannya, kita ke pengertiannya dulu. Stereotip adalah penilaian atau pelabelan yang kaku dan digeneralisasikan terhadap seseorang hanya berdasarkan kelompok, suku, ras, atau agama asalnya, tanpa melihat kapasitas individu tersebut secara objektif. Nah, dampak buruk utama dari memelihara stereotip adalah munculnya prasangka buruk dan subjektif. Ketika kita memberikan penilaian generalisasi, misalnya menganggap semua anggota kelompok A itu pelit atau kelompok B itu kasar, kita menutup pintu komunikasi yang sehat dan menghambat terwujudnya toleransi yang hakiki. Sekian video dari saya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dani telah membimbing kami semua di kelas 11 selama ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, walafiat, dan umur panjang dan keselamatan dimanapun Bapak berada. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.